yakni menjauhi istri-istrinya, fokus ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang ada 3 keutamaan besar di dalam Lailatul Qadar itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Yang pertama, khairun min alfi syahr. Kalau kita ibadah di malam itu, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, seperti yang menjadi asbabun nuzul surat itu. Yang kedua, pada malam itu malaikat semuanya turun, termasuk pemimpin malaikatnya, ini malaikat Jibril, untuk mengurus urusan dengan izin Allah dan mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Dan yang ketiga, keselamatan Allah limpah ruahkan sejak dari maghrib sampai waktu fajar. Maka betapa ruginya kita kalau malam yang begitu agung dan mulia itu tidak kita buru, tidak kita segera untuk meraihnya, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir dari hidup kita. Kadang-kadang kalau untuk urusan dunia kita rela begadang, ya kita rela mempersiapkan bekal, termasuk kalau mau nonton Piala Dunia, kita rela tuh begadang malam, ya, mempersiapkan kacangnya kah, kopinya, tidur siang, itu untuk prestasi dunia. Padahal ini untuk prestasi akhirat kita, tentu kita harus lebih semangat. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda begitu bersemangat mencurahkan segala kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan dunia, kenapa hal yang sama tidak Anda lakukan untuk mendapatkan akhirat? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini temanya juga memang permintaan dari panitia, bukan pernikahan Cinderella. Ya, ini sebenarnya memang untuk keluarga, wabil khusus mungkin keluarga muda, dan tentu tidak menutup kemungkinan keluarga tua untuk terus mengevaluasi keluarga kita. Cerita Cinderella adalah, kalau yang kita pernah dengar dulu, dari menderita sebelum menikah, kemudian setelah menikah dengan pangeran menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Itulah ringkasnya ya. Jadi dia adalah gadis, ya katakanlah dulu dengan ibu tirinya, dengan saudara tirinya, dia betul-betul diperbudak gitu, ya dalam penampilan yang kotor dan segala macam. Tapi begitu pangeran ya mengadakan sayembara untuk mencari calon istri, maka gadis-gadis itu kemudian berdandan dan termasuk Cinderella dengan diam-diam, walaupun dalam ceritanya dengan bantuan fairy katanya, tentu nggak ada dalam istilah Islam. Tapi intinya adalah happy ending begitu. Di mana Cinderella itu bahagia terus dalam rumah tangganya. Nah, persoalannya buat kita, apakah bisa rumah tangga itu bahagia terus? Sebenarnya saya punya judul lain yang relatif mewakili, yakni sakinah tanpa masalah. Mungkinkah? Kita ingin hidup sakinah dalam rumah tangga tentu. Tapi apakah sakinah itu berarti tanpa masalah? Tentu tidak mungkin. Mari kita lihat dan berkaca kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya barangkali, untuk apa sih tujuan kita berumah tangga? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah yang pertama untuk memenuhi hasrat biologis? Mohon maaf. Ya, karena itu adalah cara yang halal yang Allah benarkan. Ya, zayyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhiril ayah. Dihiasi wanita itu keinginan syahwatnya terhadap wanita, anak-anak dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada ketertarikan kepada lawan jenis dan ada syahwat kepada lawan jenis itu normal. Memang itu fitrah kita. Justru bahaya kalau tertarik kepada sesama jenis begitu ya. Karena itu pernikahan memenuhi kebutuhan biologis, iya. Itulah yang halal dan itu berpahala. Yang kedua, apakah juga untuk dalam rangka melahirkan keturunan? Iya. Karena tujuan utama dari pernikahan adalah melestarikan jenis manusia sehingga tidak punah. Maka menjadi dambaan setiap yang berumah tangga pasti ingin punya keturunan. Bahkan sampai-sampai mungkin kalau yang berumah tangga sekian tahun belum punya anak juga sampai nyari berbagai upaya itu. Entah itu bayi tabung, entah itu ngadopsi ngangkat anak segala macam lah ya. Nah, tetapi tentu saja
pemenuhan biologis dan melahirkan keturunan ini menjadi tidak banyak artinya kalau di dalamnya kita tidak ingin meraih nilai tertentu. Kalau hanya sekedar berumah tangga, ya nikah dengan halal, berumah tangga, maaf pemenuhan biologis terpenuhi, punya anak, kalau hanya itu, tentu amat sangat rugi sekali kita hidup berumah tangga. Harus ada nilai yang kita peroleh dari rumah tangga itu apa? Yakni rumah tangganya bernilai ibadah. Rumah tangganya diliputi dengan nilai-nilai pahala dan kebaikan di sisi Allah. Dan kapan itu akan terjadi? Tentu ketika menjalankan rumah tangga itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, tapi apakah kalau kita menjalankan keluarga dengan Quran dan Sunnah otomatis bebas dari masalah? Tentu tidak. Karena itu mari kita berkaca kepada keluarga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah tentu manusia paling mulia dan rumah tangganya pasti sakinah. Tapi beliau tidak lepas dari sisi kemanusiaannya. Karena beliau dan keluarganya adalah dari sisi kemanusiaannya beliau adalah manusia biasa. Dalam arti beliau punya naluri, keinginan-keinginan syahwat. Beliau juga punya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum gitu ya. Dan keluarganya juga begitu. Beliau juga tentu diberikan akal untuk bisa berpikir dan diberikan hati untuk bisa merasa. Sehingga Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian, hanya saja diwahyukan kepadaku. Ya, sesungguhnya bahwa Tuhan kalian adalah ilah yang esa. Dengan demikian, dari sisi kemanusiaannya, beliau adalah sama seperti kita. Tertarik kepada lawan jenis, gitu ya. Ada syahwat yang bersifat, mohon maaf, seksualitas. Ada ketertarikan kepada harta, dan seterusnya. Begitupun keluarga beliau. Nah, hanya masalahnya tentu, kalau beliau dan keluarganya, ketika memenuhi itu semua, dibimbing dengan wahyu. Nah, karena Rasul adalah teladan kita, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu adalah sahabat contoh yang terbaik bagi kalian, maka termasuk bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga itu juga adalah mengikuti tuntunan beliau. Namun sebelum itu saya ingin menggambarkan ternyata beliau dan keluarganya juga tidak luput dari persoalan, ya Bapak Ibu. Karena tadi beliau dan istrinya adalah manusia biasa yang juga butuh pemenuhan-pemenuhan yang bersifat material maupun non-material. Misalnya yang pertama, kisah dalam tanda petik pertengkaran antara Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah menuntut keadilan kepada Nabi SAW. Ya, lalu Rasulullah SAW mengusulkan, bagaimana pendapatmu jika Abu Bakar yang menengahi ya persoalan kita? Kata Aisyah, ya aku setuju. Panggillah beliau datang. Setelah Abu Bakar datang, Rasulullah SAW berkata kepadanya, kami memanggilmu untuk mengadili antara kami berdua karena ada persoalan. Ya. Nah, akhirnya kemudian ya Rasulullah SAW melirik ke Aisyah dan berkata, engkau dulu yang berbicara atau aku, kata Rasul. Aisyah menjawab, bicaralah dulu dan jangan berbicara kecuali yang benar. Mendengar itu Abu Bakar langsung emosi dan menampar Aisyah, putrinya itu. Apa kata Abu Bakar? Apakah beliau pernah berkata tidak benar, Aisyah? Wahai orang yang menyakiti dirinya sendiri, keterlaluan omonganmu itu. Aisyah langsung mendekati Rasul SAW, lalu duduk di belakangnya karena ketakutan oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Bakar, kami mengundangmu bukan untuk ini. Maksudnya bukan untuk menampar itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis sahih dalam arti bahwa Rasul dan Siti Aisyah juga ada clash manusiawi. Dan ketika itu Abu Bakar marah karena bayangkan ucapan Aisyah kepada Rasul, berkatalah yang benar gitu. Seolah-olah menuduh Rasul pernah berkata tidak benar. Ini manusiawi sekali. Kemudian juga permasalahan antara Nabi dengan istri-istrinya.
Istri-istri Rasulullah SAW meminta tambahan nafkah. Ini wajar ya Bapak Ibu, namanya wanita, tiap bulan pengen nuntut tambahan uang belanja. Pak, sekarang kan sudah pada mahal barang-barang belanja, apalagi mau lebaran, tambah dong uang belanjanya. Wajar nggak itu? Nah, begitupun istri Rasul. Ya, mereka minta kepada Rasul supaya ditambah uang belanjanya. Dan namun karena Rasul tidak memiliki, beliau merasa berat, tidak bisa memberikan tuntutan mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah menjauhkan diri dari istri-istrinya selama 1 bulan itikaf di masjid. Pak, gitu ya, kalau dituntut terus mending ke masjid itikaf aja deh. Daripada pusing terus di rumah. Dan bayangkan yang nuntut Rasul bukan hanya 1-2 istri. Mohon maaf, berapa istri Rasul? 9 kalau yang utuh ya. Coba dituntut 9 istri minta uang belanja semua. Pusing nggak? Pusing. Nah, Rasul juga manusiawi, pusing. Artinya udah mending diam di masjid gitu ya. Dan atas tuntutan itulah kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-28 ke-29. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabi, kata Allah, katakan kepada istri-istrimu yang nuntut ya dan memberatkan engkau dengan uang belanja itu, apa itu? Jika mereka menginginkan kekayaan dunia dan perhiasannya, mari akan diberikan kepada kalian mut'ah. Allah akan berikan kepada Rasul rizki, diberikan pemberian, ya, yakni mut'ah talak, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Aku ceraikan kalian tanpa menimbulkan kemudaratan. Ya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian, wahai istri-istri Nabi, lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat yang bahagia, maka sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang yang berbuat baik pahala yang sangat besar. Mendengar penawaran Allah yang begitu ya tegas itu, baik dikasih dunia tapi cerai dari Nabi. Pak, kira-kira kalau wanita sekarang nggak dipenuhi tuntutannya terus ditawarkan cerai, kira-kira gimana nih? Tapi istri Nabi akhirnya mikir, kalau jadi istri Nabi jaminannya surga sudah pasti itu. Kalau cerai dari Nabi nggak ada jaminan lagi tuh. Akhirnya mereka nangis semua, ya. Mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya. Pak, manusiawi enggak? Istri Nabi minta tambahan uang belanja, Nabi pusing. 9 istri yang nuntut. Langsung Allah jawab tuh, ya sudah, kalau begitu aku berikan harta dunia, tapi kalian pisah dari Rasul. Masya Allah. Tapi inilah ya wanita yang solehah, ketika mereka punya keinginan wajar. Tapi begitu mereka harus memilih, mereka memilih yang lebih utama. Memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Tapi mereka kemudian ya ikhlas dengan kehidupan yang sederhana. Kemudian juga Siti Aisyah pernah cemburu kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan dalam sebuah hadis ada kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Siti Khadijah yang bahkan ketika itu sudah wafat. Ya, kala itu Aisyah cemburu karena Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah. Ya. Aisyah cemburut, ya, bukti ketulusan cintanya kepada Rasul, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kalau kecemburuannya terhadap Khadijah melebihi perasaan cemburunya terhadap istri-istri yang lain. Kata beliau, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri Nabi sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah, padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa? Hanya karena Rasul sering nyebut-nyebut. Kalau sekarang mungkin nyebut-nyebut mantan gitu ya. Istri cemburu. Itu manusiawi, cemburu, Masya Allah. Ya. Perasaan cemburu yang tak terbendung pernah membuat Aisyah melontarkan kalimat yang kurang baik tentang Khadijah. Apa yang dapat kau lakukan dengan perempuan tua yang kedua sudut mulutnya berwarna merah, padahal Allah telah menggantikan dengan diriku yang lebih baik darinya. Coba kata Aisyah di hadapan Rasul. Kalau bahasa kasarnya, itu udah nenek-nenek, ini ada yang lebih cantik loh. Kemudian Nabi berkata, demi Allah,
Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikannya untukku. Tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Ia beriman kepadaku ketika yang lain ingkar. Ia membenarkanku ketika semua mendustakan aku. Ia melimpahkan hartanya kepadaku untuk perjuangan Islam ketika orang lain menyembunyikannya. Dan darinya Allah Subhanahu wa taala memberiku keturunan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekaliber Sayyidah Aisyah saja, yang itu juga jadi istri kecintaan Nabi, istri yang muda, yang cantik, cerdas, bahkan jadi ulamanya dari kalangan sahabiyah, masih punya sifat cemburu. Apalagi istri-istri kita, Pak. Kisah lain, Sayyidah Aisyah juga cemburu kepada Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha. Ya, ada cerita tentang cemburunya Aisyah terhadap Sofiyah binti Huyai. Sofiyah merupakan istri Nabi yang dulunya adalah tawanan berdarah Yahudi. Sofiyah punya paras yang cantik, kulit yang putih, ya, sehingga menjadikan istri Rasul yang lain iri dengan kecantikannya, termasuk Aisyah. Aisyah lalu menunjukkan kecemburuannya kepada Rasulullah SAW saat mengenakan Sofiyah kepada para sahabat. Aisyah pun merasa cemburu karena kecantikan Sofiyah, takut kalah saingan. Ya, jadi bayangkan sekaliber Sayyidah Aisyah saja masih ada istilahnya takut salah saingan sama istri yang lain. Kalau istilah sekarang mungkin kalau yang istrinya satu takut suaminya direbut wanita lain. Ya, yang lebih cantik. Menyadari Aisyah cemburu, Rasulullah bertanya, apa yang kau lihat ya dari wanita pirang itu? Ya, kata Aisyah. Rasul pun menjawab, aku melihat dia seorang wanita Yahudi. Jadi dengan ketus wanita Yahudi, karena memang turunan Yahudi. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kau berkata demikian, karena Sofiyah telah masuk Islam dan dia menjadi muslimah yang baik. Jangan lagi diungkit asal usulnya. Ya, ini dikisahkan dalam buku 39 tokoh wanita pungkir sejarah Islam, ya, Dr. Bassam Muhammad Hamami. Ya. Kemudian juga kisah yang lain, cemburu kepada istri Nabi yang lain, gitu ya. Aisyah cemburu di depan sahabat Nabi. Beberapa orang menghidahi sebuah nampan berisi roti. Kalau itu beliau sedang berada di rumah salah seorang istrinya Aisyah, dan Rasulullah SAW mengambil ya hadiah-hadiah itu, dan Aisyah saking cemburunya kemudian dipukul itu nampannya sehingga jatuh, berantakan dan pecah nampannya. Ternyata istri Rasul itu cemburu karena Rasul sedang di rumah salah seorang istrinya, sahabat mengirimi makanan. Apa yang dilakukan Rasul? Kata Rasul hanya memunguti piring yang pecah itu. Rasul berkata, makanlah, ibumu sedang cemburu, katanya. Tapi kemudian Rasul dia berkata, ya, merusak makanan diganti dengan makanan, merusak bejana diganti bejana. Jadi Anda harus bertanggung jawab, Aisyah, ganti yang pecah ini. Tapi Rasul nggak marah, Rasul hanya maklum, ya ibumu sedang cemburu. Dan banyak kisah-kisah lain ya. Bahkan Aisyah juga cemburu ketika pas gilirannya Rasul nggak ada. Dicari-cari. Ya, dikira Aisyah, wah Rasul jangan-jangan ke istri yang lain nih. Ya, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar rumah, ya, dan beliau sebenarnya sedang ke masjid malam-malam. Nah, mengetahui kondisi itu, akhirnya Aisyah kemudian ya berkata, Rasul bertanya, wahai Aisyah, apa engkau masih cemburu setelah tahu aku di mana? Aisyah kemudian hanya diam. Dan banyak kisah lain, ya. Sampai bahkan Aisyah pernah cemburu kepada adiknya Khadijah. Bayangkan. Ya. Nah, karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, keluarga Rasul saja yang pasti sakinah, pasti paham Islam, pasti dibimbing wahyu, masih muncul masalah. Karena itu yang terpenting adalah kalau berumah tangga bukan ada atau tidak ada masalah, dan itu tidak mungkin. Termasuk juga dalam kehidupan. Bukan, saya ingin rumah tangga itu nggak ada masalah, nggak mungkin. Atau nggak ingin banyak masalah, juga tidak mungkin. Karena hidup itu adalah seiring dengan masalah.
Yang paling penting adalah bukan ada masalah atau tidak. Yang paling penting adalah tahu tidak kita cara menyelesaikan masalah itu dengan baik. Itu ya. Jadi yang penting sekali lagi bukan ada masalah atau tidak. Yang penting adalah tahu tidak kita ilmunya untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik sehingga menimbulkan kebaikan. Nah, inilah yang penting untuk kita ketahui dari tuntunan Islam, bagaimana seharusnya ketika ada masalah itu diselesaikan. Dan itulah yang dicontohkan dalam keluarga Nabi. Kalau cemburu apa solusinya gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus disadari oleh kedua belah pihak suami istri adalah memahami dan menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tabiat yang berbeda. Bukan derajat ya, kalau derajat sama di sisi Allah, tergantung ketakwaannya. Tapi tabiat, apa contoh tabiat itu? Kalau wanita cenderung mengedepankan perasaan. Kalau wanita katanya, kata Dr. Aisyah Dahlan, itu per hari dia akan berkata-kata 20.000 kata. Kalau laki-laki hanya 7.000 kata. Kalau laki-laki cenderung mengedepankan logika. Maka coba lihat, kalau anak kita telat pulang, yang biasanya repot stres siapa? Ibunya atau bapaknya? Ibunya. Dan kadang-kadang berpikirnya yang enggak. Pak, cari atuh Pak, nanti gimana kalau misalnya diculik? Nah, yang terlalu jauh kadang mikirnya. Kata bapaknya, tenang aja, paling juga macet angkotnya. Pak, udah mau maghrib Pak, gimana kalau terjadi apa-apa? Ya, nanti gitu. Kan kalau bapak tenang tuh. Dan tadi katanya kalau wanita itu memang sehari itu 20.000 kata. Kalau laki-laki 7.000 kata. Maka istri WA satu paragraf, di wajah jawabnya apa? Oke. Bapak Ibu coba sadari, istri itu seneng kalau ngomong direspon. Lah bapak-bapak kadang-kadang nggak banyak ngomong. Makanya Bu, kalau ingin ngobrol dengan Bapak, jangan malam, udah habis itu kata-katanya. Ya. 7.000 kata mungkin sampai asar habis itu. Nah, ibu-ibu masih 20.000 kata, masih kencang sampai malam, ngomong terus. Nah, bapak-bapak juga menyadari kalau ibunya pengen ngomong, minimal dengarkan sajalah. Kalau toh nggak direspon dengan kata-kata. Ya. Respon dengan sikap. Ini kadang-kadang bapaknya udah malas, istrinya masih pengen ngomong. Akhirnya istrinya kesel. Atau sebaliknya, ya bapaknya nggak ingin ngomong, istrinya masih pengen ngomong. Ya, saling menyadari itu. Termasuk hal yang fitrah, kalau wanita inginnya dimanja. Kalau laki-laki inginnya to the point. Ya. Kalau perempuan itu ingin diusap, gitu, ingin garuk-garuk punggungnya. Laki-laki inginnya to the point. Nah, saling menghargai di situ. Bahwa ada tabiat yang berbeda. Dalam masalah kebersihan misalnya memang beda. Bersihnya laki-laki dengan bersihnya perempuan itu beda. Saya di sekolah itu, ya di pesantren itu kan punya asrama tuh. Ada asrama laki-laki, asrama perempuan. Ada 2 asrama laki-laki, ada 3 asrama perempuan. Itu kalau ada pertandingan kebersihan asrama, itu tidak pernah yang asrama laki-laki dipertandingkan dengan asrama perempuan. Pasti kalah terus. Ya, kita pertandingkan yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Dan kalau yang perempuan, misalnya nanti dinilainya siang gitu oleh kita, pagi-pagi mereka beres rapi, itu sampai sore mereka masih rapi. Itu yang laki-laki, setelah beres-beres sejam kemudian udah hancur lagi, itu berantakan lagi, belum sempat dinilai udah. Nah itu dimaklumi ya, dimaklumi Bapak Ibu, ada perbedaan tabiat dan saling memaklumi. Itu yang pertama tuh ya, yang akan jadi solusi. Yang kedua, memperbaiki cara berkomunikasi. Ini seringkali jadi biangnya ini adalah di komunikasi. Ya. Apa itu? Suasananya harus cair. Makanya kan tuntunan Islam kalau suami baru pulang kerja jangan cerita masalah dulu. Layani dulu, tenangkan dulu. Kalau sudah tenang baru cerita gitu. Jangan baru datang langsung Pak. Sudah mah di kantor ada masalah, pulang capek, langsung diselurkan masalah. Yang ada apa? Emosi. Ya. Suasana akrab.
cair, penuh canda. Ciptakan itu di rumah tangga sehingga kalau ngomong enak. Dan yang paling efektif sebenarnya ngobrolkan masalah itu adalah ketika menjelang tidur. Sama-sama sudah santai, sama-sama sudah rehat, ngobrol lah sambil mohon maaf, sambil di situ bercengkrama dengan istri ngobrol. Ya. Jadi istri juga harus belajar menahan diri dulu kalau ada masalah, jangan langsung cerita. Ya, bahkan ada sekarang itu saya sedang juga pernah ikut pelatihan namanya komunikasi empatik. Poinnya adalah kalau kita berkomunikasi bukan hanya sekedar memahami, kita harus berempati kepada lawan bicara kita. Misalnya kalau cerita tentang sedih kita ikut, Masya Allah saya ikut bersedih ya, ikut merasakan penderitaan engkau. Nah itu empati. Jadi respon. Jadi kalau istri cerita, wah, gini. Oh ya, kenapa emang? Nah, minimal gitulah. Apa yang terjadi? Jangan, iya. Iya. Udah tahu. Nah, itu kesel tuh biasanya, ya. Empati, direspon bahkan ikut larut dalam kesedihannya. Nah, begitupun juga istri ketika ngobrol kepada suami. Aduh, mah aku ada masalah nih di kantor. Oh iya, Pak. Kenapa emang, Pak? Apa yang bisa dibantu? Nah, lihat Rasulullah SAW ketika sedang beliau ketakutan karena wahyu pertama menghadapi Jibril, beliau minta diselimuti kan? Apa yang kemudian dilakukan oleh istrinya Khadijah? Diselimuti dan beliau ditenangkan. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik, yang tidak pernah memutuskan silaturahim, selalu peduli terhadap orang miskin dan seterusnya. Disebut kebaikan. Jadi jangan khawatir. Engkau tidak dalam keadaan yang tidak baik. Ya insya Allah semuanya baik. Kurang lebihnya begitu. Dihibur, dikuatkan gitu. Masya Allah. Nah, yang ketiga tentu, ini yang paling penting, memperbaiki pergaulan suami istri dalam arti apa? Memahami kewajiban masing-masing, baik kewajiban suami maupun kewajiban istri. Karena kewajiban itu lawannya adalah hak. Kalau suami menjalankan kewajiban berarti hak istri terpenuhi. Betul ya? Dan kalau istri menjalankan kewajiban berarti hak suami terpenuhi. Ketika haknya terpenuhi, muncullah sakinah. Misalnya, saya ingin tanya nih Bapak Ibu, coba Bapak-Bapak deh sebutkan kewajiban suami apa saja. Oh, yang paling utama nyari nafkah yang paling ingat. Oke, selain nyari nafkah apa lagi? Kenapa? Mencuci pakaian? Oh, cukupi pakaian itu termasuk nafkah kalau itu. Suami paling apal katanya kewajibannya memberi nafkah. Nafkah itu luas ya. Ada pakaian, tempat tinggal, ya termasuk kesehatan, termasuk kebutuhan dalam hal dandanan segala macam. Itu nafkah semua. Bapak-bapak, tahu nggak apa saja kewajiban seorang suami? Iya, rupanya hanya hafalnya nafkah aja ya. Baik, kalau gitu saya sebutkan saja, biar semuanya barangkali memahami. Sebab ketika kewajiban ini dijalankan, hak istri terpenuhi, istrinya sakinah, tenang. Sebaliknya ketika istri menjalankan kewajiban kepada suaminya, hak suaminya terpenuhi, maka istrinya tenang. Itulah keluarga sakinah. Jadi sebenarnya sakinah itu buah saja. Buah ketika suami menjalankan kewajiban, istri menjalankan kewajiban, sehingga hak masing-masing terpenuhi. Karena itu baik supaya tergambar, saya ingin sebutkan apa saja kewajiban suami. Yang pertama, memberi nafkah dengan cara yang terbaik. Tidak asal nafkah ya. Wajib yang terbaik. Ya. Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, kata Allah, punya hak untuk diberikan ya rizki dan pakaian yang terbaik. Jadi suami wajib memberikan nafkah terbaik. Paling tidak yang pertama nafkah primer, itu wajib. Sandang, pangan, papan. Dengan kualitas terbaik tentu yang mampu kita lakukan. Yang kedua, kewajiban sekunder yang memang harus ada. Transportasikah, komunikasikah, kompor gaskah, dan seterusnya. Selebihnya itu tidak wajib. Sekunder apalagi tersier itu tidak wajib. Itu hanya anjuran saja. Kalau ada ya syukur, tidak apa-apa. Yang kedua, kewajiban suami apa? Berperilaku atau mempergauli istri dengan cara yang terbaik.
baik kata-kata maupun tindakan. Kata Rasul, ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah contoh terbaik sikap dan perilaku terhadap keluargaku. Ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, kewajiban suami adalah memanage, membimbing, mengarahkan, mendidik istrinya, menyelamatkannya dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai suami yang beriman, wahai ayah yang beriman, pelihara diri kalian serta istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Didiklah mereka sehingga dengan itu mereka terhindar dari neraka. Jadi tugas suami mendidik, membimbing, mengarahkan istrinya dengan agama supaya tahu kewajiban, tahu halal haram. Yang keempat, memperlakukan dengan adil. Terutama kalau punya lebih dari satu istri, wajib adil. Jangan kemudian nikah lagi condongnya ke yang muda saja, itu dosa. Ya, termasuk adil itu dalam pemberian nafkah tentu bukan harus dibagi rata, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dalam konteks kalau istrinya satu, adil itu apa? Mungkin termasuk dengan waktu pekerjaan. Jangan sampai istri sering ditinggal karena urusan pekerjaan, itu juga dosa. Hak istri juga harus dipenuhi. Makanya Rasul ya dulu kalau menugaskan militer keluar kota itu digilir, ya diputer. Kenapa? Karena istrinya juga punya hak gitu. Nah yang kelima, tidak boleh menghukum istri kecuali ada alasan syar'inya. Ya jadi bayangkan, masya Allah, kalau ini dipenuhi tidak ada tuh kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun verbal. Karena Islam mewajibkan suami berlaku lemah lembut kepada istrinya. Yang keenam, wajib melindungi kehormatan istrinya. Bahkan kata Allah, siapa yang mati karena membela kehormatan istrinya, dia syahid. Jangan malah kehormatan istrinya diumbar-umbar gitu ya. Dan yang ketujuh, suami sebagai qawam. Qawam itu bukan pemimpin dalam arti penguasa. Qawam itu adalah pengokoh, penanggung jawab, teladan, yang dia adalah yang bertanggung jawab terhadap jalan tidaknya rumah tangga itu sesuai dengan Islam. Maka dia menjadi drivernya keluarga, dia menjadi komandonya keluarga, dia menjadi tanggung jawabnya keluarga. Makanya sebenarnya dalam Islam suami itu bukan tugasnya bukan nyuruh-nyuruh istri. Ya, sehingga kalau toh dia ada keperluan, maka dengan bahasa, Bu, tolong dong ambilkan minum, tidak seperti katakanlah penguasa terhadap rakyat. Tidak begitu konsepnya dalam Islam. Karena dalam Islam, suami istri itu adalah sahabat. Namanya sahabat berarti setara dari sisi persahabatan. Tidak berani mencederai persahabatan. Tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Tapi sebagai sahabat, satu sekaligus suami sebagai qawam, sebagai penanggung jawab. Yang ditugaskan Allah untuk bertanggung jawab atas berjalannya rumah tangga. Itu kewajiban suami. Terus kewajiban istri, taat kepada Allah dan suami selama suami tidak nyuruh maksiat kepada Allah. Kemudian berhias untuk suami. Nah ini ya ibu-ibu, berhias untuk suami. Ini kadang-kadang kalau di rumah seadanya pas mau ke undangan mengada-ada gitu. Kebalik gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, juga bersikap mempergauli suami dengan baik, dengan lemah lembut, dengan santun, dengan sopan, ya. Kemudian yang kelima, sebagai umun dan warbatul bait, sebagai ibu yang melahirkan, yang mengurus, ya, mendidik anak-anaknya, dan dia mengatur urusan rumah tangga. Ibu-ibu, kenapa disebut ibu rumah tangga? Nggak ada bapak rumah tangga. Karena memang ibulah yang ditugaskan untuk mengatur urusan rumah tangga, dan itu adalah tugas mulia dari Allah. Ya, bukan suami yang memberi tugas itu, Allah dan Rasulnya. Maka disitulah pahala berlimpah ruah, dan kata Rasul, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jika seorang wanita meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, dia masuk surga. Karena itu kalau ibu-ibu bekerja di luar, Islam membolehkan, tapi hati-hati jangan sampai melalaikan kewajibannya di rumah. Diatur sedemikian rupa, silahkan. Ya. Yang kelima, tidak banyak keluar rumah kecuali memang diperlukan dan sesuai syariah. Itu pun juga tetap menjaga kehormatan diri.
Ya, dari sisi pergaulannya, dari sisi pakaiannya, ya, supaya tidak muncul fitnah dan tidak muncul kemudian persoalan di rumah tangganya. Dan yang keenam, tidak banyak mengadukan suami termasuk kepada keluarga dan tidak banyak menuntut kepada suami. Jadi yang istri yang baik adalah istri yang mau hidup sesuai kemampuan suami. Suami yang baik adalah mau bekerja keras memberikan yang terbaik untuk istrinya. Tidak pelit begitulah ya satu sisi. Nah karena itulah Bapak yang dirahmati Allah, 3 hal itu sebenarnya harus kita miliki dalam rumah tangga. Yang pertama, saling memahami ada perbedaan tabiat. Saling menyadari, memahami. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang empatik. Belajar untuk bagaimana berkomunikasi yang enak antar dua belah. Yang ketiga, coba pahami kewajiban masing-masing. Jalankan dengan sebaik-baiknya agar hak pasangannya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka pasangannya akan menjadi tenang. Itulah keluarga sakinah. Contoh misalnya, ibu-ibu, kalau suaminya kasar, baik mulutnya apalagi fisiknya, berarti hak ibu terpenuhi nggak untuk mendapatkan keamanan? Tidak. Berarti kalau tidak, sakinah tidak? Tidak. Maka kalau istri misalnya lemah lembut gitu ya, kemudian juga bergaul dengan baik dengan istrinya, berarti hak istri untuk mendapatkan kenyamanan terpenuhi sehingga istri jadi tenang. Atau contoh yang lain, kalau istrinya misalnya taat kepada suaminya, bapak-bapak senang nggak kalau istrinya taat? Ya, pasti tenang kan? Coba kalau istrinya membangkang, pasti suaminya marah, berarti nggak sakinah. Jadi sebenarnya sakinah itu intinya apa? Buah dari suami menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, hak istri terpenuhi, istri sakinah. Istri menjalankan kewajiban kepada suaminya dengan sebaik-baiknya, hak suami terpenuhi, suami sakinah. Itu baru suami istri sakinah. Tambah lagi nanti, orang tua menjalankan kewajiban kepada anaknya, sehingga hak anak terpenuhi, anak sakinah. Anak juga menjalankan kewajiban kepada orang tuanya, sehingga hak orang tua terpenuhi, orang tua sakinah. Itulah keluarga sakinah. Jadi sakinah tidak cukup hanya dengan doa ketika nikah. Sakinah tidak cukup walaupun nama istrinya Siti Sakinah, nggak ada jaminan dia jadi keluarga sakinah. Sakinah itu harus dibangun, diproses, dan tahu caranya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting kiranya nanti dalam kehidupan rumah tangga 5 hal yang harus kita bangun. Yang pertama, dikuatkan akidah. Ya, dikuatkan akidah, termasuk akidah yang terkait dengan masalah rezeki. Pahami dengan baik. Ya, dan juga akidah yang terkait dengan hisab, bahwa seluruh yang kita kerjakan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu tentang akidah. Kemudian tentang yang kedua, tentang ma'isyah, ya, atau penghasilan. Dalam Islam tidak ada keharusan suami itu bekerja di kantor. Boleh di kantor, boleh bisnis, boleh apapun. Yang penting halal lagi banyak. Oh ya, halal lagi banyak pasti ya. Dan ini, jangan lupa alokasikan waktu untuk keluarga. Jangan semua habis untuk pekerjaan. Karena ingat, kewajiban utama suami sebenarnya adalah bukan bekerja mencari nafkah. Itu bukan kewajiban utama. Itu kewajiban penunjang. Apa kewajiban yang utama? Menjaga diri dan keluarga jangan sampai masuk neraka. Maka kalau kita bekerja sementara istri dan anak-anak tidak terpantau, itu sama saja berarti tidak menjaga mereka dari neraka. Maka alokasikan waktu. Istilahnya ada family time gitu ya, dibuat khusus setiap hari itu. Entah habis maghrib sampai isya misalnya, saat ngobrol. Nah, itu tentang ma'isyah. Sehingga kata Nabi, ya, setiap dinar yang dikeluarkan di jalan Allah adalah sedekah, dan setiap dinar yang dikeluarkan untuk mereka budak adalah sedekah, dan 1 dinar yang dikeluarkan untuk orang miskin adalah sedekah, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu adalah sedekah. Dan itu pahalanya lebih besar dari yang tadi. Ya, jadi menafkahi keluarga itu pahalanya lebih besar dari infak fisabilillah, membebaskan budak, dan sedekah ke fakir miskin. Jadi ke keluarga dulu, jangan ke orang royal, ke keluarga pelit.
Urutannya kan adalah istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, paman, baru orang lain. Gitu kalau kita ingin sedekah ya. Ke orang lain juga baik, tapi utamakan yang terdekat dulu. Sebab kalau sedekah kepada keluarga dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah kita perkuat keluarga. Nah dengan cara tadi. Saling memahami kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing. Sehingga menjadi baiti jannati. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu harus diperkuat apa? Ibadah. Taqarrub kita kepada Allah. Bangunkan. Nih Ramadan Masya Allah. Rasul memberi contoh begitu hari terakhir Ramadan. Mengencangkan ikat pinggangnya. Membangunkan keluarganya. Mengajak mereka ibadah. Dan yang terakhir. Jangan lupa juga semua suami istri ikut berdakwah, yakni membenahi lingkungan keluarga, lingkungan sekitar supaya seiring sejalan. Karena memang berat ya, kalau kita ingin sakinah, yang sekitarnya tidak, tentu akan berusaha berat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa disampaikan sebagai sebuah konsep bagaimana kita menghadapi kehidupan rumah tangga. Tentu ini masih sangat global, ya, karena memang masalah waktu juga mungkin kalau terlalu rinci. Tapi menjadi kewajiban kita, sekali lagi, membangun akidah kita, ya, membangun ma'isyah kita yang halal dan thayyib, membangun keluarga kita dengan paham kewajiban masing-masing, membangun ibadah kita, dan membangun lingkungan kita, supaya bisa saling mengingatkan. Nah, kalau itu kemudian kita lakukan, insya Allah, walaupun banyak masalah, kita akan bisa menghadapinya dengan tenang, dan kita bisa menyelesaikan solusi itu sesuai dengan tuntunan Islam. Termasuk kalau ada prahara rumah tangga sekalipun, kalau toh urusannya misalnya maaf harus berpisah, tapi berpisah pun dengan cara yang baik. Ya, berpisahnya yang membawakan kebaikan dan kemaslahatan, juga sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, sebelum diakhiri, ada beberapa prinsip yang kiranya perlu dipahami bersama. Yang pertama, rumah tangga adalah kehidupan 2 orang sahabat, di mana suami oleh Allah ditunjuk menjadi qawam. Namun begitu, tetap saja akan muncul masalah. Terkadang ya kekeruhan dan gelombang terjadi. Disitulah suami harus menjadi nakoda yang bijak, mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga. Jadi suami yang berperan sebagai nakoda. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah bahwa ya, suami istri, suami sebagai pemimpin tidak boleh menzolimi istrinya, tapi harus berlaku dengan cara yang ma'ruf. Kemudian saling mendukung dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah maka suami istri posisinya adalah satu sisi sebagai sahabat, sisi lain suami sebagai qawam. 2 orang sahabat, tapi ada penanggung jawabnya atas berjalannya itu. Nah, kalau dilambangkan dengan persahabatan, insya Allah indah rumah tangga itu ya, saling bercanda, saling bercengkrama. Ingat kan, Rasul misalnya pernah balap lari dengan Siti Aisyah, ya. Nah, cobalah Bapak Ibu balap karung gitu dengan istri ya, sekali-sekali untuk supaya akrab. Pernah juga Rasul ketika istrinya sedang masak di dapur, dicolek itu, ininya apa? Adonannya itu terus dicolekkan ke pipinya, dibalas sama istrinya. Ya. Jadi jangan dibayangkan Rasul itu kalau berumah tangga formal gitu enggak, ya. Syar'i tapi santai. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu luas tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Harun Al-Rasyid. Ternyata di Masjid Al-Hikmah ini juga masih banyak yang tetap bertahan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan dari jamaah masjid yang akan diselayangkan. Karena ini dari kolom chat ini belum ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak atau mungkin ibu sekalian? Kalau belum ada Ustadz, mungkin sebelum nanti ditutup dengan doa Ustadz, saya mengandaikan apabila saya belum menikah gitu ya. Itu apa yang saya harus lakukan sehingga tercapai tadi yang Ustadz sampaikan, ketenangan gitu ya. Apabila saya merupakan seorang yang belum menikah. Belum menikah, ya. Itu apa yang perlu saya lakukan sehingga nanti ketika menikah itu mencapai ketenangan, samara. Ya.
Yang kedua adalah apabila saya sudah menikah, saya sebagai seorang ibu-ibu atau wanita menghadapi kondisi suami tidak seperti kondisi yang diharapkan tadi, kriteria-kriteria sebagai seorang suami. Itu apa yang harus saya lakukan? Baik. Yang ketiga, apabila saya sebagai seorang suami, ternyata kondisi anak, kondisi istri itu tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan, apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin ini 3 hal Ustadz sebelum nanti Ustadz menutupnya. Baik. Yang pertama tentu saja bagi teman-teman yang belum menikah harus mempersiapkan ilmunya dulu. Yang tadi itu intinya. Dia mengetahui tentang ada perbedaan tabiat antara laki-laki dan wanita. Itu harus disadari dari awal. Yang kedua dia juga harus mulai mempersiapkan, kalau perlu ikut pelatihan komunikasi gitu ya. Jadi jangan hanya ketika kita ke customer aja mungkin kasih baik. Nah ini juga istri kita juga atau calon istri kita juga anggaplah calon customer gitu. Kita harus punya cara komunikasi yang baik. Itu sangat penting dalam rumah tangga. Yang ketiga tadi tentu dipahami ilmunya dalam rumah tangga. Baik kita maupun calon istri kita harus paham kewajiban kita apa saja, kewajiban istri kita apa saja. Karena itulah saya memang sedang pernah melakukan juga semacam training keluarga sakinah pranikah. Nah ini penting ya bagi yang mau menikah harus punya bekal ilmu dulu, jangan modal cinta doang. Ya, modal cinta sama gaji gitu tanpa ilmu. Itu yang sering jadi repot. Saya beberapa kali mengadakan semacam survei kecil-kecilan, ternyata memang di lapangan menunjukkan banyak keluarga yang tidak tahu bagaimana sebenarnya berumah tangga sakinah menurut Islam. Konsepnya tuh nggak paham. Jadi wajarlah kalau banyak yang berantakan karena dijalankan tanpa konsep, tanpa ilmu, asal jalan gitu. Itu saya kira yang perlu dipersiapkan. Jadi makanya kata Rasul kalau ingin menikah, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Cari yang karena agamanya, engkau akan selamat. Maksud karena agamanya itu apa? Yang baik agamanya, yang paham agamanya. Bukan sekedar muslimah. Yang agamanya baik, termasuk yang paham hukum-hukum tentang berumah tangga. Kan sama, kita kalau mau sholat, belajar ilmunya dulu tentang sholat, baru sholat. Berumah tangga juga begitu. Ya fikihnya pelajari dulu. Nah yang kedua, kalau kita menghadapi kondisi istri tidak sesuai harapan atau suami tidak sesuai harapan, ada resep ya dari Allah dan Rasulnya. Itu apa? Ya, kata Allah, jika kalian ya tidak menyukai sesuatu, resepnya adalah bersabar, menahan diri, berharap kebaikan yang banyak dan tidak membalas. Memang tidak mudah ini ya. Tapi ini dalam ayat. Fa in karuhtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jika kalian tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka mudah-mudahan Allah menjadikan dari ketidakbaikan mereka itu pahala yang baik bagi kalian. Apa itu? Pahala kesabaran, pahala mendidik dan seterusnya. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, hendaklah ia menyenangi akhlak lainnya. Yakinlah kalau ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, lebih fokus kepada kelebihannya. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, jangan jadi orang apa? Imah. Apa itu? Janganlah kalian menjadi orang yang imah, apa itu? Setengah-setengah. Kalau mereka berbuat baik, kita balas kebaikan. Tapi kalau mereka berbuat zalim, kita pun balas dengan kezaliman. Jangan, kata Rasul. Kalau mereka berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Kalau mereka berbuat zalim, tetaplah berbuat baik dan nasihati mereka. Ini resepnya. Tapi tidak mudah tentu pasti, tapi bisa dicoba. Jadi kalau ada hal terutama tabiatnya yang kurang baik, bersabar. Karena kata Allah, Allah jadikan itu ujian untuk meraih pahala yang banyak. Ya, memang sekali lagi tidak mudah. Begitupun sama ketika kita menghadapi anak yang tidak sesuai harapan, maka bersabar dalam kebaikan itu lebih baik daripada kita mengambil tindakan yang ekstrim misalnya, sesuai hawa nafsu. Dan hidup rumah tangga itu memang butuh ilmu dan butuh kesabaran. Kalau tidak, itulah yang sering banyak hancur. Karena lebih banyak memperturutkan nafsu dan emosi. Ya, begitu. Baik, demikian mungkin. Ya, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Harun Al-Rasyid. Kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah Masjid Al-Hikmah BKN.
termasuk yang menyimak baik pada kantor pusat BKN dan kantor regional BKN serta UPT. Mudah-mudahan kita Allah mampukan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan bagi para jamaah yang mungkin belum menikah, Allah berikan jodoh yang sesuai dengan harapan sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.